Kejanggalan Formula E terungkap lagi, Andis untung rakyat buntung. Ditulis oleh Ninda Nur di siwar.com. Entah sudah berapa kali saya menulis tentang rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar ajang balap Formula E sejak 2019. Isu ini bergulir, berputar-putar, mentok di sana sini, terbongkar berbagai blunder dan kejanggalannya, serta menuai kritik dari berbagai pihak. Contohnya soal lokasi saja ya, dari di tengah kota yang dikritik akan menimbulkan kemacetan ketika dibangun maupun ketika digelar, kemudian menjalar ke penebangan pohon-pohon tua di kawasan Monas, yang hingga sekarang pohon-pohon itu raib entah kemana. Lalu ketika penyelenggara mencari lokasi baru selain Monas, mereka malah berusaha menjerat Presiden Jokowi agar nampak terlibat dalam Formula E. Padahal kan enggak ada urusannya Formula E dengan Presiden Jokowi. Hahaha. Kok nggak malu ya berusaha menjadikan Presiden Jokowi jadi bemper? Dan akhirnya terpilihlah Ancol sebagai lokasi. Tentu saja bukan berarti permasalahan langsung berakhir. Jenis tanah rawa-rawa dan becek itu mengundang pertanyaan besar dari berbagai kalangan. Dengan waktu pembangunan yang singkat dan biaya yang terbatas, apakah bisa menghasilkan kualitas sesuai dengan standar internasional? Nah, itu baru soal lokasi, belum lagi soal yang paling utama, yang paling meresahkan publik terkait Formula E. Apalagi kalau bukan soal dana alias duit rakyat yang dipakai buat modal acara ini. Ini yang mau kita bahas lebih lanjut. Kita akan bicara angka secara rinci, berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Formula E. Pertama, komitmen fee yang sudah dikeluarkan sekitar 560 miliar rupiah. Kedua, biaya lain-lain seperti biaya perubahan lapangan Monas yang sejak awal direncanakan berkaitan dengan Formula E dengan total mencapai 143 miliar rupiah. Lalu dari rencana penyertaan modal daerah atau PMD tahun 2020 sebesar 305 miliar rupiah kepada Jakpro berkaitan dengan Formula E. Terdapat rincian antara lain 5 miliar rupiah untuk studi kelayakan, 600 juta rupiah untuk sosialisasi, 10 miliar rupiah untuk layanan umum, dan lain-lain. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, biaya-biaya ini tidak jelas. Apakah sudah dikeluarkan dan digunakan atau batal? Dia memperkirakan total biaya lain-lain ini mencapai 150 miliar rupiah. Lalu, apakah biaya itu juga sudah mencakup biaya untuk negosiasi awal ke New York, Amerika Serikat yang dilakukan oleh Gubernur Anies pada 2019? Apakah juga termasuk biaya studi banding yang dilakukan oleh panitia dan Jakpro ke Arab Saudi yang katanya termasuk mempelajari pengelolaan sponsor? Padahal, hingga sekarang kita tidak mendengar ada sponsor yang bersedia mendukung Formula E di Jakarta. Selain itu, studi banding di Arab Saudi juga akan dipakai sebagai penentu harga tiket Formula E di Jakarta. Ya elah, kayak nggak bisa buka website Formula E untuk melihat berapa harga tiketnya. Ini modus atau akal-akalan ya? Kembali ke rincian biaya, kita sampai ke nomor 3, yakni biaya pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan di Ancol. Jakpro menyebut angka 150 miliar rupiah, yang terdiri pembangunan trek balapan senilai 100 miliar rupiah dan biaya penyelenggaraan di Ancol sekitar 50 miliar rupiah, yang termasuk biaya untuk sarana pendukung. Berhubung ketiadaan sponsor, maka Jakpro memakai dana talangan untuk biaya pembangunan sirkuit Formula E tersebut. Dana dari siapa? Katanya dari korporasi. Korporasi yang mana? Tidak lain dari PT Jakpro sendiri, dari cash flow perusahaan. Jakpro kan badan usaha milik daerah. Jadi uangnya dari siapa? Siapa lagi kalau bukan dari rakyat? Duh, ya miris, ya lucu. Gak heran kan kalau Direktur Keuangan Jakpro mengundurkan diri pada akhir Januari lalu? Katanya sih dengan alasan kesehatan. Tapi komennya seperti mengiyakan bahwa Formula ini sudah menguras banyak tenaga dan biaya dari Jakpro sendiri. Apa Jakpro nggak takut bangkrut gara-gara ngurusi Formula E? Oke, kembali ke soal biaya Formula E. Kalau kita jumlahkan ketiga biaya yang telah disebutkan tadi, maka totalnya menjadi 860 miliar rupiah. Sementara itu pada Rabu tanggal 16 Februari, Jakpro menyampaikan harga tiket Formula E yang akan dijual mulai bulan Maret. Jakpro mengatakan harga tiketnya jelas terjangkau, tidak sampai jutaan, hanya sekitar ratusan ribu. Sedangkan target jumlah penonton yang pernah disampaikan panitia Formula E pada akhir Desember tahun lalu adalah 60 ribu penonton. Coba kita hitung kasar ya dengan kondisi tanpa sponsor dan asumsi harga 900 ribu rupiah per tiket. Maka pendapatan dari tiket itu sekitar 54 miliar rupiah saja. Sekarang bandingkan 860 miliar rupiah biaya dengan 54 miliar rupiah pendapatan dari tiket.
Jumlahnya jauh banget ya. Padahal Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah menegaskan pada bulan Maret 2021 bahwa Formula E akan menguntungkan Jakarta. Dia menyebutkan hal ini berdasarkan kajian oleh konsultan menyangkut nilai ekonomis, analisa keuangan hingga nilai positif untuk Jakarta. Kajian yang mana? Apakah di dalam studi kelayakan yang telah diaudit BPK dan diminta revisi sejak tahun 2020 lalu? Audit BPK menemukan bahwa dalam studi kelayakan Jakpro soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Jakarta, perhitungannya tidak benar karena Jakpro tidak memasukkan biaya komitmen fee di dalam penghitungan untung ruginya. Di dalam studi kelayakan itu disebut bahwa biaya penyelenggaraan Formula E hanya 200 miliar rupiah hingga 310 miliar rupiah, sehingga menghasilkan pendapatan 20 hingga 50 miliar rupiah buat Jakpro. Oleh sebab itu BPK minta agar studi kelayakan ini direvisi. Nah guys, revisi studi kelayakan ini hingga sekarang juga tidak dituntaskan oleh Jakpro. Padahal sudah berulang kali ditagih oleh DPRD DKI Jakarta, terutama fraksi PSI sejak tahun 2021. Sampai pada rapat Komisi C DPRD DKI pada Rabu lalu tanggal 16 Februari, soal studi kelayakan ini juga belum jelas revisinya. Studi kelayakan yang terkesan manipulatif itu akan makin terlihat sangat manipulatif dan juga bodong. Karena ketika kita kembali melihat perbandingan antara total biaya 860 miliar yang dikeluarkan dengan perkiraan hasil penjualan tiket yang hanya mencapai 54 miliar rupiah itu, dana talangan yang dikeluarkan Jakpro saja buat membangun sirkuit Formula E di Ancol mencapai 70 miliar rupiah. Segitu saja sudah tekor hitungannya. Gimana mau balikin modal 860 miliar? Mau naikin harga tiket? Jika tiket dijual 10 juta per lembar, maka pendapatan dari tiket akan mencapai 600 miliar rupiah. Itu juga tetap nggak balik modal. Tapi siapa yang mau beli tiket segitu mahal buat lihat Formula E? Terus untungnya dari mana? Bingung kan? Janggal kan? Bodong kan? Ngibul kan? Anies tentu akan dapat untung dari citra yang ingin dia peroleh sebagai gubernur yang berhasil menggelar ajang balap tingkat internasional. Walaupun ratusan miliar duit rakyat tidak bisa kembali, yang penting kan sudah untung ya, selalu dari kura-kura.